Iblis sangat-sangat sedih. Iblis kalau dia berjaya menyesatkan kita, dia gelak tak? Maka kita pun nak buat dia menangis. Macam mana dia gelakkan kita? Apa cara kita jadikan supaya iblis ini menangis? Sujud at-tilawah. Khususnya setiap subuh Jumaat yang kita baca surah As-Sajadah atau surah-surah yang disunnahkan, kalau kita sampai membacanya, kita disunnahkan untuk sujud tilawah ni tadi. Ini adalah keadaan di mana iblis sangat-sangat sedih karena dia teringat umira ibnu Adam an yasjud fasajada falahul jannah wa umirtu an asjud li Adam fa abaitu faliya an-nar. Anak Adam ketika diperintahkan oleh Allah sujud, baca saja ayat yang ada surah Sajadah atau At-Tilawah, mereka sujud, maka syurga bagi mereka, kata iblis. Tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizakallah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, dan juga yang saya muliakan serta saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi peluang serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir ke rumahnya, khususnya melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Dan bukan hanya itu, kita juga diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang nak hadir serta berada di dalam majlis ilmu. Dan sudah tentu siapa sahaja kalau mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, tentu setiap kita kalau ditanya nak tak masuk syurga dengan mudah, pasti jawabannya ya, semua nak. Satu di antara jalan agar kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke syurganya adalah dengan menuntut ilmu. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Sesiapa yang berada di jalan untuk mencari satu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat maksudnya di antara ahli al-ilmu. Al-Imam Al-Ghazali mentafsirkan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang menjadikan hamba itu kenal siapa Allah, ilmu yang menyebabkan hamba itu tadi semakin takut kepada Allah,
ilmu yang menyebabkan hamba ni tadi cinta kepada akhirat dan tidak mengutamakan dunia. Ilmu yang dapat mengajarkan, yang dapat memberikan peringatan kepada seseorang tadi bagaimanakah tipu daya serta langkah-langkah syaitan yang senantiasa ingin menyesatkan dan membinasakan Adam dan juga anak cucunya. Jadi menuntut ilmu merupakan satu di antara jalan agar kita dimudahkan oleh Allah menuju ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang wasiat Rasulullah SAW berkenaan dengan al-isti'adzah billahi minasyaitanir rajim, yaitu berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Dan sebelumnya juga sudah kita selesaikan, sudah kita bicarakan 10 pintu laluan bagi syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Kemudian belum lagi kita habiskan, yaitu perbualan yang berlangsung di antara iblis dan juga para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum ini, yaitu pada masa nabi-nabi terdahulu, ada rupanya berlaku perbualan di antara nabi-nabi dan juga iblis. Ini dinakalkan daripada kitab Talbis Iblis li Ibni Al-Jauzi, juga dalam kitab Makayid Asy-Syaitan li Ibni Abid Dunya, dan juga kitab Masaib Al-Insan min Makayid Asy-Syaitan li Ibni Muflih. 3 kitab ini menceritakan bahawa pernah berlaku perbualan di antara iblis dan juga para nabi. Perbualan ini bukan hanya setakat bercakap atau berbual sahaja, melainkan terdapat di dalamnya pengajaran dan juga pelajaran khususnya untuk kehidupan kita agar kita selamat. Adapun yang pertama yang sudah kita bincang dulu, perbualan iblis bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana pada saat itu Nabi Nuh ketika dia menghentikan kapalnya daripada ketika mereka berjumpa pantai dan meletakkan sau ataupun menghentikan kapalnya tadi ataupun bahtera tersebut, maka pada saat itu Allah tunjukkan kepada Nabi Nuh iblis. Kemudian Nuh pun mengatakan kepada iblis, ahlaktan nas gharaku min ajlik. Wahai iblis, engkau telah membinasakan manusia ini disebabkan engkau ramai sekali, bahkan majoriti daripada umatku, kata Nabi Nuh, mereka tenggelam di dalam lautan dan taufan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fama ta'muruni qala tatub. Iblis bertanya kepada Nabi Nuh, jadi kalau memanglah saya yang menyesatkan manusia, memang itu adalah kerja saya, itu adalah janji saya, kata iblis. Apa yang kamu nak daripada aku sekarang, kata iblis kepada Nabi Nuh. Jadi dia tanya kepada Nabi Nuh, baiklah, apa yang kamu nak suruh aku buat ni? Biar aku buat, biar aku lakukan. Maka kata Nabi Nuh, tatub, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun heran, bertanya kepada Nabi Nuh, halli min taubah? Wahai Nuh, adakah pintu taubat bagiku? Masih adakah lagi pintu taubat yang diberikan oleh Allah kepadaku ini? Kata iblis kepada Nabi Nuh. Maka baik, kalau memang perkara itu ada, coba sekarang kamu berdoa kepada Tuhanmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak masih ada pintu taubat bagiku? Maka pada saat itu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah wahyukan kepada Nabi Nuh bahawa ada lagi peluang taubat bagi iblis, kata Allah melalui wahyu kepada Nabi Nuh, dengan syarat taubatnya kuterima, kata Allah Subhanahu wa taala, an yasjud liqabri Adam. Hendaklah iblis ni tadi sujud ke atas kubur Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh pun sampaikan
perkara tersebut kepada iblis tadi. Maka iblis tadi pun dalam keadaan geram sambil agak marah. Apa dia katakan kepada Nabi Nuh? Untuk pengetahuanmu wahai Nuh, ana lam asjud lahu hayyan, fa kaifa asjud lahu mayyitan. Aku sekali-kali tidak nak sujud kepada Adam tu masa dia hidup. Maknanya semasa dia hidup saja aku diperintahkan oleh Allah tak nak sujud kepadanya. Allah perintahkan aku sujud kepada Adam, aku tolak, aku tak mau. Konon lagi kalau dia sudah meninggal dunia, lagilah aku tak mau sujud, kata iblis kepada Nabi Nuh. Jadi satu di antara pengajaran dapat kita ambil daripada perbualan ini, bahayanya sesiapa yang memiliki sifat takabur, sifat hasad, sifat ego, sifat sombong. Karena sombong serta hasad ini merupakan dua sifat yang tercela yang menyebabkan iblis dihalau oleh Allah, bukan hanya daripada syurga tetapi juga dihalau oleh Allah daripada rahmat dan ampunannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih? Saya nakalkan daripada hadis ini daripada tafsir Ibn Katsir. Yuhsyar al-mutakabbirun yaumal qiyamah kamathali adh-dhur ala suratil insan atau suratil nas. Nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar hamba-hamba Allah ni yang sombong dan juga yang angkuh. Dulu pernah kita sampaikan ada 7 penyebab manusia itu menjadi sombong, kata Imam Ghazali dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah. Di antara penyebab manusia ini menjadi sombong, ilmu yang dia miliki, ibadah yang dia kerjakan, ini boleh menyebabkan dia sombong. Bangsa, suku, keturunan, ini boleh menyebabkan manusia itu sombong. Rupa paras, ini boleh menyebabkan manusia itu sombong. Harta, pangkat, serta followers, orang-orang yang mengikutnya. Contohnya, seorang tok guru memiliki ramai murid. Ini boleh menyebabkan hati guru itu tadi ujub dan sombong. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi, orang yang sombong, kata Rasulullah, nanti akan dikumpulkan, dihimpun oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, yang mana bentuknya bentuk manusia, tetapi saiznya amatlah halus dan kecil. Maknanya keadaan pada saat itu terbalik. Dulu di dunia dia rasa besar, dia rasa tinggi, dia rasa hebat di hadapan manusia. Manusia yang lain di hadapan dia kecil semua. Rupanya pada hari akhirat ditebalikkan keadaan itu. Bentuk dia betul-betul dihaluskan oleh Allah. Ada di antara ulama hadis mengatakan halus dan kecilnya saiz orang yang sombong ni seperti semut merah. Ada yang kata seperti biji zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarrah mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji zarrah. Maknanya pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, termasuk orang-orang yang sombong yang bersaiz kecil ini tadi, jadi orang-orang yang besar ini tadi tak nampak. Orang-orang yang sombong yang halus tu. Jadi orang-orang ini tadi yang sombong tadi akan dapat dipijak-pijak oleh kumpulan makhluk yang nanti berhimpun di padang mahsyar. Dan bukan hanya itu, orang yang sombong ini juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulqiya finnar wasijn, akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, bukan neraka biasa-biasa, neraka jahanam. Rupanya di dalam neraka jahanam tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, ada disediakan Allah satu tempat, kalau kita bahasakan bahasa kita seperti penjara. Tempat yang begitu sempit, menakutkan dan gelap. Nama penjara ini kata Rasulullah Bulas. Disitulah akan ditempatkan orang-orang yang takabur dan yang sombong di dunia ini.
Dan bulas ini, penjara ini tempatnya berada di bawah neraka jahanam. Tak cukup ianya dihempan, diletakkan di dalam penjara bernama bulas dalam api neraka sahaja, yaitu neraka jahanam, melainkan pada saat ia dipenjara dalam bulas itu tadi, akan mengalir ke atas tubuh badan orang-orang yang sombong ni. Apa dia? Yaitu nanah serta darah daripada ahli neraka. Wal'iyadzubillah min zalik. Ini satu pengajaran perbualan iblis dengan Nuh, maknanya kesombongan ini dapat menyebabkan malapetaka bagi dunia dan akhirat seorang hamba. Yang kedua, perbualan yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana pada saat itu ya, iblis mengatakan kepada Nabi Musa, innalaka alayya haqqan. Musa, karena dulu engkau pernah memohon kepada Allah agar ada diberikan peluang bagiku untuk bertaubat, maka aku berikan engkau 3 balasan. Maknanya ada beberapa balasan yang akan kuberikan kepadamu. Balasan tersebut adalah fadhkurni 'inda thalath la uhlikuka. Ingatlah aku, kata iblis, di 3 tempat ini, di 3 waktu dan keadaan ini. Apabila kamu tahu 3 keadaan ini adalah aku berada di situ, la uhlikuka, aku tidak akan membinasakanmu, aku tidak akan menyesatkanmu wahai Adam. Yang pertama apa? Uzkurni hina taghdab. Ingatlah aku pada saat engkau marah. Maknanya makhluk ini, khususnya manusia, apabila sedang marah, rupanya di situ ada iblis, di situ ada syaitan. Marah, dan marah ini bukanlah satu sifat yang biasa-biasa sahaja. Bahkan Nabi pernah mengatakan dan menasihati seorang sahabat ketika ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribni minal jannah wa yuba'idni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong berikan petunjuk, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. Sekiranya aku amalkan nasihatmu tersebut, maka dekatlah syurga kepadaku dan jauhlah neraka dariku. Maka apa kata Rasulullah? Di antara wasiat ataupun amalan yang perlu engkau jauhi, kata Rasulullah, agar engkau dekat kepada syurga Allah, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka syurga tempatmu. Maksud jangan marah di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setiap manusia sudah tentulah Allah bekalkan fitrah, betul? Dan di antara fitrah tersebut seperti sifat ego, marah dan lain sebagainya. Jadi yang Rasulullah maksud di sini jangan marah, kawal dirimu pada saat kamu marah, itu maksudnya. Karena tak mungkin kita dapat hilangkan sifat marah nih, karena kita manusia. Manusia dibekalkan oleh Allah hawa dan juga syahwat, nafsu. Dan juga ketika manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara unsur penciptaan itu adalah an-nafsu al-ghadabiyah. Ada dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini ruh yang marah, ruh yang ego. Jadi maksud di sini ketika kita marah, pada saat kita diuji dengan satu ujian yang menyebabkan kita emosi, yang menyebabkan kita marah, yang menyebabkan gelap dunia ni, maka kata Rasulullah, ingat, ketika kau marah tu, disitulah aku ada. Kontrol. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, laisa syadid bisra', bukanlah orang yang kuat di sisi Allah mereka yang hebat bertinju, bergulat, tetapi wa innamas syadid allazi yumsik nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat di sisi Allah adalah, kata Rasulullah, sesiapa yang mampu
menahan dan mengontrol diri dia ketika dia marah. Inilah orang yang paling kuat di sisi Allah. Jadi kata iblis, ingat aku, yang pertama adalah ketika engkau marah. Kenapa? Karena pada saat engkau marah, fa inna wajhi fi wajhika, wajahku, mukaku adalah di mukamu, wa aini fi ainika, mataku terdapat di matamu, wa ajri minka majrad dam, dan aku mengalir di tempat pembuluh darahmu mengalir. Maknanya orang yang marah, matanya rupanya mata orang marah nih, kalau dia marah, luahkan marah tuh, mata dia itu rupanya mata iblis. Tengoklah mata orang marah, mana ada yang elok, betul tak? Nampak menakutkan, ya, menggerunkan kalau udah marah. Rupanya ini kata iblis, itu rupanya mata aku tuh, yang kamu pada saat marah tuh. Mukaku, raut mukaku pada saat marah tuh, raut muka orang marah tuh, itu adalah raut mukaku, kata iblis. Maknanya kalau kita nak tengok macam mana salah satu bentuk muka iblis, tengok orang marah. Sebab bukan saya yang cakap, ni iblis yang cakap. Dan aku mengalir di dalam pembuluh darahmu ketika darahmu mengalir, kata iblis. Kemudian yang kedua, wadhkurni hina talqa az-zuhf. Yang kedua, ingatlah aku ketika engkau berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Maknanya pada saat engkau berperang, berjihad di jalan Allah, dan ketika itu engkau diuji, sama ada engkau hidup menang ataupun engkau mati dengan izin Allah, mati syahid. Jadi maksud iblis di sini, pada saat engkau berperang, siapa sahaja anak Adam nih, umat Islam nih, yang berjihad di jalan Allah, khususnya dengan senjata, atau berjihad kalau kita takwilkan seperti menuntut ilmu, jihad akhirat, maka pada saat mereka berjihad ini, kata iblis, aku akan ingatkan mereka kepada keluarganya, akan kuingatkan dia dengan istrinya, akan kuingatkan dia dengan anaknya, sehingga hibah hatinya, sehingga luluh hatinya, tak jadi dia berperang di jalan Allah. Jadi yang kedua, kata iblis, ingat aku pada saat engkau berjihad di jalan Allah, khususnya berperang ketika menghadapi musuh-musuh Allah, maka akan kurasuki perasaan takut dan pengecut di dalam dirimu. Dan penyebab takut tersebut adalah pada saat itu kuingatkan di dalam dirimu, di dalam fikiranmu orang yang nak berperang tadi, istrimu akan menjadi janda, anakmu akan menjadi yatim, harta bendamu akan habis, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu terpengaruhlah orang tadi, dan ia tidak jadi berjihad di jalan Allah. Ingat, dua, berjihad. Dan termasuk kalimat jihad ini juga nih, kita yang sedang menuntut ilmu nih. Karena Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sesiapa yang keluar daripada tempat tinggal dan rumahnya, tujuan dia adalah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, sampailah dia balik ke rumahnya. Subhanallah. Jadi orang yang khususnya kalau kita malam hari ini menuntut ilmu, tiba-tiba dalam perjalanan menuntut ilmu, Allah sampaikan dah ajal kita, wafat kita pada saat kita menuntut ilmu tu, atau balik daripada majlis ilmu tu. Subhanallah. Maka kita, kata ulama, tergolong orang-orang yang mati syahid, syahid akhirat. Karena syahid ini juga banyak kategorinya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Jadi syahid dunia akhirat nih, ini yang tidak perlu dimandikan jenazahnya dan lain sebagainya, dan dia dikafankan dengan pakaian yang penuh dengan berlumur darah tuh. Jadi orang yang menuntut ilmu tadi, ia kategori syahid akhirat. Maknanya kalau dia meninggal dunia, tetap dimandikan,
dikafankan, disolatkan, serta dikebumikan. Tapi pahala yang dia dapat di sisi Allah adalah pahala seperti orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga kata iblis, ingatlah pesanku yang ketiga ini, iyyaka antujalis imra'atan laysat bidhati mahram. Janganlah sekali-kali engkau duduk dengan mana-mana perempuan yang bukan mahrammu. Mahram, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, keluarga, adik-beradik, sepupu sepapat. Ingat, jangan terlepas, jangan lupa diri bahwa mereka keluarga ini tadi ada keluarga yang haknya sebagai mahram kita, ada yang bukan mahram kita. Kalau orang lain confirm dah, ini adik-beradik, sepupu sepapat pun, ingat, mereka ada yang bukan mahram kita. Karena kita menganggap dia adik sepupu kita, keluarga kita, dan ia pada hakikatnya dalam syariat bukan mahramnya. Nih, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pesan iblis yang ketiga kepada Musa, jangan sekali-kali engkau duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan mahrammu. Apakah perempuan itu ajnabiyah yang sama sekali tidak ada kena mengena dengan nasab keturunanmu, ataupun perempuan yang ada kena mengena dengan nasab keturunanmu tetapi dia bukan daripada mahrammu. Makna bukan mahram ini boleh engkau kahwini, itu maksudnya. Yang boleh engkau kahwini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, khususnya pada saat berkumpul keluarga, jadi jangan senang-senang. Anak kita laki-laki, dia bawa contohnya anak saudara yang bukan mahram nih, keluarga tapi bukan mahram, pergi berdua naik kereta. Siapa? Adik sepupu saja pun, keluarganya, tapi bukan adik kandung kan? Bukan. Adik kandung bedanya dengan dia apa? Adik kandung memang mahram dia, haram dia nikahi. Tapi yang bukan adik kandung, ini ada pembahasan ini kan di dalam ilmu fiqh. Ini saya pesan siap-siap tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah. Jangan hanya lihat duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan mahram, kita hanya terbayangkan orang lain, jiran kita. Tidak, termasuk kepada keluarga kita ataupun adik-beradik sepupu sepapat kita. Jaga anak-anak kita khususnya, jangan sampai mereka khulwat, berdua-duaan, sama ada di dalam ruangan ataupun dalam kereta, di motor dan lain sebagainya, karena ia telah melakukan sesuatu perkara yang amat berbahaya sekali. Sebab apa? Sebab kata iblis, fa inni rasulaha atau rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. Rupanya aku ini merupakan utusan bagi perempuan tu. Maknanya orang yang duduk dengan perempuan yang bukan mahram, seolah-olah perempuan yang bukan mahram tu yang kita dekati, kita mendekati utusan iblis. Masya Allah. Bukan kita katakan yang perempuan tadi iblis, tapi secara maknawinya iblis tu dekat betul posisi dia dengan perempuan yang bukan mahram kita. Jadi pengajaran yang dapat kita ambil daripada perbualan di antara iblis dan juga Nabi Musa alaihissalam di sini adalah jauhi tiga benda, jauhi tiga perkara kalau kita nak selamat. Yang pertama, kata iblis tadi, yang dapat kita ambil pengajarannya pada saat kita marah, kontrol diri pada saat kita marah. Banyak-banyak berlindung kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berwudu dan buat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau pada saat kita marah tu kita dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau kita pada saat marah tu duduk, berbaring, dan begitulah seterusnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pengajarannya pada saat berjihad. Apakah itu berjihad dengan pedang dan senjata ataupun berjihad yang dikategorikan jihad fisabilillah, termasuk juga seperti menuntut ilmu, maka di situ ada iblis yang dekat dengan kita untuk mempengaruhi kita agar meninggalkan perkara jihad itu tadi.
supaya jangan kita pergi menuntut ilmu. Adalah saja dia letakkan bisikan-bisikan yang mempengaruhi diri kita. Yang ketiga, ingatlah bahwa sekali-kali janganlah pernah kita duduk berkhulwat berdekatan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Kemudian bukan hanya kepada Nabi Musa, termasuk juga hiwar dan perbualan ini berlaku di antara iblis dan juga Nabi Isa alaihi salam. Kata Makhul Abu Uthman, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam yusalli ala ra'si jabal, salat di atas gunung, maknanya di puncak gunung. Suatu ketika, kemudian katanya pada saat itu atahu iblis, maka Nabi Isa didatangi oleh iblis. Faqala li Isa, iblis pun berkata kepada Isa, wahai Isa, alasta tu'min bil qada'i wal qadar? Bukankah kamu beriman kepada qada dan juga qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Isa pun menjawab, bala, ya, sudah tentu, kata Nabi Isa, aku beriman dengan seiman-imannya, dengan seteguh-teguhnya dengan perkara qada serta qadar daripada Allah. Maka kata iblis, sekarang alqi binafsik min syahik fala yusibuka illa ma qaddara lak. Baiklah, kalau memang engkau percaya dan yakin dengan qada dan qadar, coba sekarang kamu kan berada di atas puncak gunung nih, coba kamu campakkan, lemparkan diri kamu daripada atas gunung nih. Bukankah segala sesuatu itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah? Maknanya Isa, kalau memang di dalam takdir Allah engkau tidak mati, maka engkau tak akan wafat walaupun engkau melemparkan dirimu daripada gunung, daripada jarak yang begitu tinggi sekali. Maka apa kata Isa alaihi salam? Maka Nabi Isa mengatakan, wahai iblis, dengar kena faham, Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala yabtali abdahu wa yakhtabiruh. Allah sahaja yang berhak menguji dan juga mencabar hambanya. Walaysa lil abdi an yakhtabira rabbah. Tidak ada satu pun di antara makhluk ini berhak untuk menguji Allah. Jadi mafhum yang dapat kita ambil daripada perbualan ini, bahwasanya cerita iblis tadi menyuruh Nabi Isa melemparkan dirinya daripada tempat yang tinggi. Kononnya kalau bukanlah waktumu, ajalmu pada saat itu ditakdirkan oleh Allah, tentu kamu tidak akan mati. Perkara itu rupanya perkara yang tidak baik, perkara yang menyalahi syarak. Ini sama juga seperti kita yang tak nak berubat, kita yang tak nak mengambil SOP, kita tak nak pakai mask dan lain sebagainya. Sebab dengan alasan apa? Bukankah virus ini makhluk Allah? Bukankah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Jadi kalau memang Allah takdirkan kita nak kena, pakai mask 10 lapis pun kena. Kalau Allah tak takdirkan kita tak kena, tak pakai mask pun kita tidak akan kena. Apabila ini berlaku dalam ucapan kita, inilah maksudnya manusia sedang menguji Allah. Haram hukumnya. Tidak layak dan tidak berhak kita nak tahu apa natijahnya, mati ataupun hidup. Tetapi di dunia ini secara tabiatnya Allah telah mengajarkan dan menyuruh kepada kita untuk mengambil sebab. Tetapi juga di dalam Islam kita diajarkan untuk tidak sekali-kali mentuhankan sebab. Sebab ini merupakan makhluk Allah yang dulu selalu kita ulang dan kita bahas. Obat wajib kita ambil. Semua perkara-perkara yang baik, sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan wajib kita ambil. Tetapi kita tidak bersendar dengan sebab tersebut. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketika anda mengeluarkan satu statement yang tidak ada dalil, apatah lagi statement kita tu bertentangan dengan syariat Allah. Bayangkan yang kita tadi keras kepala, degil, sombong, tiba-tiba pada saat kita keras kepala tidak mahu mendengar arahan dan juga nasihat daripada orang yang pakar di bidangnya,
Dan tiba-tiba pada saat itu kita memang pembawa dan menjangkitkan kepada orang lain, dan dengan izin Allah, sebab kita ni tadi pula orang lain ini berjangkit sampai dia stage 5, dan dengan izin Allah dia meninggal dunia. Subhanallah, man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a. Kata Allah, sesiapa yang membunuh satu nyawa manusia, maka dia seolah-olah telah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Saya mohon maaf saya bicara seperti ini supaya kita faham, tuan-tuan. Ya, berani dengan ikhtiar ini tidak sama. Berani tanpa sebab, itu maksudnya, ya. Berani tanpa sebab dengan ikhtiar. Karena kalau ikhtiar, mesti dia melakukan sesuatu itu dengan sebab. Dan apabila dia sudah ambil, dia lakukan sebab tersebut, fatawakkal 'ala Allah. Dia berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah sekali-kali, yang pernah saya sampaikan dulu, Anda meletakkan keselamatan saya dan diri Anda pada emas yang kita pakai ini. Demi Allah, tidak ada yang dapat memberikan keselamatan kecuali Allah sahaja. La haula wala quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Rasulullah mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta pertolongan daripada Allah, apabila kamu nak meminta keselamatan, mintalah pertolongan dan keselamatan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah yang Esa. Dan juga seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan hanya kepada Nabi Isa sahaja. Rupanya perbualan ini juga pernah berlaku kepada Nabi Allah yang bernama Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Iblis juga pernah berbual bersama Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Suatu ketika, laqad dhahara lahu fara'a alaihi ma'alik min kulli syai'. Diriwayatkan bahwa suatu ketika iblis tadi menunjukkan rupanya kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Tetapi rupa bentuk iblis ini tadi, jasad dia ni tadi dipenuhi dengan ma'alik. Ma'alik ni adalah tangkai. Kalau bunga ada tangkai-tangkai, kan banyak kan bunga tu, tangkai-tangkai dia. Macam itulah dipenuhi badan iblis tu, penuh dengan tangkai. Maka Nabi Yahya pun bertanya, wahai iblis, ma hadhil ma'alik allati ara alaika. Ini tangkai apa ni yang penuh di dalam jasadmu ini? Maka iblis mengatakan, hadhihi asyahwat allati usayyidu biha bani Adam. Tangkai-tangkai yang kamu nampak bergantungan ni, ini adalah syahwat. Yang dengan syahwat inilah aku perangkap, aku sesatkan anak Adam ni, kata iblis. Maka hal li fiha min syai'. Jadi kata Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, adakah di antara tangkai-tangkai ni yang dapat menyesatkan anak Adam ni, ada perkara yang dapat engkau sesatkan aku di dalamnya? Maknanya satu di antara tangkai-tangkai ini bolehkah menyesatkan aku? Itu maksudnya. Maka kata iblis, ada. Apa dia? Yaitu rubbama syabi'ta fataqalna 'anil dzikri. Ada di antara tangkai ini yang dapat menjeratmu wahai Yahya, yang dapat menyesatkanmu wahai Yahya. Apa dia? Satu di antaranya adalah pada saat engkau kenyang dengan makanan. Kenapa? Karena pada saat manusia ini perutnya kenyang, full, penuh, mulalah rasa malas dan mengantuk. Dan pada saat itu, faqalnaka 'anil dzikri, kami akan beratkan hati dan lidah serta fikiranmu daripada berzikir kepada Allah. Maknanya disebabkan kenyang tu kamu lupa kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain selain daripada kenyang yang dapat menyesatkanku, kata Yahya bin Zakaria alaihi wassalam? La wallah,
Tak ada. Itu satu pesan daripada iblis kepada Nabi Yahya. Wa qala Yahya lillahi alayya alla amla batni min ta'amin abada. Saya tidak suruh ya tuan-tuan sampai tak makan, tapi ini satu di antara pesan dan juga yang diluahkan oleh Nabi Yahya bin Zakaria kepada iblis. Demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan penuhi perutku dengan makanan selama-lamanya sehingga aku mati, kata Nabi Yahya. Aku makan, tapi makan yang sesederhana mungkin. Bukan makan sampai penuh, sampai tak boleh nak bernafas. Apa kata iblis menjawab perkataan Nabi Yahya? Wallahi alayya alla ansah musliman abada. Demi Allah juga, kata iblis, aku merupakan makhluk Allah yang tidak akan pernah memberikan nasihat yang baik kepada mana-mana umat Islam. Ingat tu wahai Yahya, kata iblis tadi kepada Nabi Yahya alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah beberapa riwayat yang menceritakan tentang perbualan di antara iblis dan juga para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang pernah berbual kepada iblis tadi di antaranya adalah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Yahya bin Zakaria, termasuk juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupanya terdapat ya waktu, yaitu keadaan dan juga masa yang paling dibenci oleh iblis. Ada satu waktu yang iblis merasa hina betul, dia merasa rendah betul darjatnya. Bila itu? Yaitu pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Jadi hari Arafah biasanya pada hari apa itu? Bulan apa itu tuan-tuan? Bulan Zulhijjah. Khususnya 9 dan 10 Zulhijjah. Ni Yaum Arafah ni. Masya Allah. Rupanya hari ini adalah hari yang paling hina bagi iblis. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Apa kata Rasulullah? Ma ru'iya asyaitan yauman huwa asghar fihi wala ahqar wala adhar wala aghyaz minhu fi yaum Arafah. Tidak ada hari yang pada saat itu iblis dalam keadaan begitu hina dan rendah. Bila kata Rasulullah? Fi yaum Arafah. Pada hari Arafah. Subhanallah. Dan yang pernah berlaku dulu, hari yang paling ditakuti kalau hari Arafah adalah hari yang paling hina bagi iblis, rupanya hari yang paling gerun sekali, takut sekali iblis, bila pada waktu berlakunya peperangan Badar. Ini boleh anda rujuk dalam surah Al-Anfal, yaitu dalam Al-Quran ayat yang ke-48 surah Al-Anfal. Di situ iblis Allah rakamkan menyatakan betapa dia takut sekali kepada Allah, sebab pada saat peperangan Badar tu Allah utus Jibril dan juga malaikat untuk bersama-sama dengan umat Islam memerangi orang-orang kafir. Pada saat itu iblis pun mengatakan, aku takut kepada Allah dan aku melepaskan diri daripada kamu semua. Inilah iblis. Di dunia, di akhirat pun nanti dia kata macam tu. Jadi keadaan, rupanya ada satu keadaan, maknanya dalam satu ibadah yang sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, kalau kita buat, iblis menangis. Iblis sangat-sangat sedih. Iblis kalau dia berjaya menyesatkan kita, dia gelak tak? Maka kita pun nak buat dia menangis. Macam mana dia gelakkan kita? Apa cara kita jadikan supaya iblis ini menangis? Sujud at
tilawah. Khususnya setiap subuh Jumat yang kita baca surah As-Sajadah atau surah-surah yang disunnahkan kalau kita sampai membacanya, kita disunnahkan untuk sujud tilawah ni tadi. Ini adalah keadaan di mana iblis sangat-sangat sedih karena dia teringat umira ibnu Adam an yasjud fasajada falahul jannah wa umirtu an asjud li Adam fa abaitu faliya an-nar. Anak Adam ketika diperintahkan oleh Allah sujud, baca saja ayat yang ada surah Sajadah atau tilawah, mereka sujud, maka syurga bagi mereka, kata iblis. Tapi aku ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, aku tak mau, maka neraka tempatku. Ni sengsaranya iblis melihat orang yang sujud tilawah. Subhanallah. Termasuk juga sujud di dalam salat yang kita lakukan sehari-hari, insyaallah. Wallahu alam bissawab. Dan pada pertemuan berikutnya tuan-tuan, ini yang paling penting sekali, bagaimana cara kita menghadapi was-was, tipu daya iblis, dan bagaimana cara kita mengalahkan was-was serta tipu daya iblis ni, insyaallah akan kita bincang pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.